Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita yang membahas kitab Bulughul Maram, dan kita sampai pada hadis yang terakhir dalam pembahasan al-hath 'alal khusyu' fi shalah, yaitu anjuran agar khusyuk dalam salat. Yang mana hadis yang terakhir tentang pembahasan khusyuk dalam solat ini adalah karahatut tasa'ub fis solat, dibencinya menguap pada saat solat. Nah, kita baca hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tatha'ubu minasyaitan, fa idza tatha'aba ahadukum falyaqdhim mastata'a. Rawahu Muslimun. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap itu dari syaitan. Maka apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaknya dia menahannya sekuat atau semampu dia. Maka apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaknya dia menahannya semampu dia, sekuat dia. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wa Tirmidzi wa zada fi sholati, dan juga riwayat Imam At-Tirmidzi, namun ada tambahan fis shalah. Ya, ada tambahan yaitu fis shalah. Maksudnya di sini adalah at-tatha'ubu fis sholati minasyaiton. Menguap dalam salat itu dari syaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaqdhim mastata'a. Ya, ini berarti kalau riwayat Imam At-Tirmidzi ada tambahan fis shalah, dan beliau mengatakan haditsun hasanun sahihun. Nah, dalam hadis ini, hadis Abu Hurairah, disebutkan di situ at-tatha'ub. At-tatha'ub artinya adalah harakatun lil fami laysat iradiyatan, wa takunu hadhihi al haraka min kasalin aw naumin. Gerakan mulut, ya, yang tidak didasari atas kehendak, itu kan menguap, ya. Tidak ada kehendak, tidak didasari atas kehendak. Dan menguap ini atau gerakan ini min kasalin au naumin, dikarenakan malas atau dikarenakan tidur, ya. Nah, ini secara atau pengertian dari at-tatha'ub, yaitu menguap. Qauluhu minasyaitan, bahwasanya menguap itu dari syaitan. Ja'alahu minasyaitan karahiyatan lahu. Tatkala menguap itu dari syaitan, maka ini menunjukkan sesuatu yang dibenci. Menguap tersebut adalah sesuatu yang dibenci, karahiyatan lahu. Li'annahu yakunu ma'a thiqalil badan wa imtilaihi wa istirkhaihi wa mailihi ilal kasali wan naumi.
فأضيف إليه لأنه الداعي إلى إعطاء النفس شهواتها وتوسعها في المآكل والمشارب. Jadi menguap itu dari syaitan, dan ini menunjukkan dia itu dibenci. Iya. Karena apa? Karena orang yang menguap itu biasanya ma'athiqalil badan. Badannya itu berat. Iya. Kemudian cenderung kepada sikap malas-malasan atau ingin tidur. Dan ini pun mendorong seseorang untuk melakukan apa yang dia inginkan dari syahwatnya. Jadi intinya di sini, ketika at-tatha'ub minasyaitan, menguap itu dari syaitan, maka ini menunjukkan sesuatu yang dibenci. Sesuatu yang dibenci. Kemudian dalam redaksi hadis tersebut ada lafaz falyaqdhim. Ya, falyaqdhim. Apa artinya? Al-kadham saddul fami bi itbaqis syafatain. Itu menutup mulut. Ya, falyaqdhim, maka hendaknya dia menahannya dengan semampunya. Nah, al-kadhmu itu dengan menutup mulut. Ya, menutup mulut. Waqad warada fi hadits Abi Hurairah al-ati falyaruddahu mastata'a. Hendaknya dia menolaknya. Dalam redaksi yang lain, falyaruddahu mastata'a. Itu hendaknya dia menolak menguap tersebut semampu dia. Fa imma anna al-murad al-akhdhu bi asbab raddihi la annahu yarudduhu idza waqa'a. Jadi kalau dalam redaksi yang lain falyaruddahu, maka hendaknya dia menolak menguap tersebut, dan itu artinya yang pertama dia mencari sebab-sebab agar dia tidak menguap. Iya, dia mencari sebab-sebab yang menjadikan dia itu tidak menguap. Au annal murad idza arada an yatatha'ab falyaruddahu. Atau kalaupun dia enggak bisa, ya, enggak bisa dan mau akan menguap ya. Jadi idza arada an yatatha'ab, dia ingin menguap, maka dia menolaknya sebelum terjadi penguapan dari itu ya. Sebelum menguap dia sudah menahannya gitu, agar tidak jadi menguap. Jadi ada dua pengertian, falyaruddahu mastata'a. Dia mencari sebab-sebab agar jangan sampai menguap. Kalaupun dia tidak bisa, maka ketika hendak menguap dia menahannya. Ya. Nah, itu maksud dari falyaqdhim yang dijelaskan dengan riwayat yang lain falyaruddahu mastata'a, dengan dua penafsiran atau penjelasan. Maka di antara yang bisa diambil faedah dari hadis ini adalah al-hadis dalilun ala annahu yanbaghi lil mutatsaib an yarudda tatsaubahu mastata'a, wa dzalika bi itbaqi famihi wa dhammi syafataihi. Hadis ini sebagai dalil yang menjelaskan hendaknya orang yang menguap itu dia menahan atau menolak semampu dia. Iya, jadi jangan diloskan gitu tambah. Ya, mau menguap tambah
diloskan menguap, tapi dia tahan. Ya, dia menahannya, dia menolaknya semampu dia. Dan caranya adalah biitbaqi famihi wa dhammi syafataihi, dengan menutup mulutnya dan juga kedua bibirnya. Ya, falyaqdhim tadi itu. Wa hadha huwa al-amru al-awwal al-mashru' alladhi dallat alaihi sunnatu wa daliluhu hadithul bab. Nah, ini hal yang pertama yang disyariatkan, yaitu menahan dari menguap dengan menutup mulut. Ya, dan inilah yang ditunjukkan dalam hadis Abu Hurairah yang kita bahas ini. Itu yang pertama yang disyariatkan. Yang kedua, wal amru tsani an yadha'a yadahu ala fihi. Perkara yang kedua adalah hendaknya orang yang akan menguap tadi itu, atau orang yang menguap, ya, meletakkan tangannya pada mulutnya. Lianna faghral fami syai'un mustaqbah wa rubbama waqa'a fi famihi syai'un kadzubabin wa nahwihi. Jadi hendaknya kalau memang nggak bisa ditahan dengan mulutnya, ya, mulutnya nggak bisa menutup atau mingkem tadi itu, sehingga dia menguap, maka apa yang dilakukan? Dia meletakkan tangannya pada mulutnya, karena jangan sampai mulutnya itu kebuka sehingga menjadi sesuatu yang jelek, syai'un mustaqbah. Ya. Dan kadangkala ketika dalam keadaan terbuka tersebut, waqa'a fi famihi syai'un kadzubabin wa nahwihi. Itu pas ada lalat lewat gitu, ya, ada terowongan kebuka, ya masuk. Ya, rubbama ini, ya, kemungkinan, ya, boleh jadi waqa'a fi famihi syai'un kadzubab. Ya, masuk di dalam mulutnya sesuatu seperti lalat. Wa qad dalla ala dzalika hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tatha'aba ahadukum falyumsik bi yadihi ala fihi fa inna asyaitana yadkhul. Akhrajahu Muslim. Ya, menutup mulut pada saat menguap, ya, itu ditunjukkan oleh hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian menguap, falyumsik biyadihi ala fihi, maka hendaknya menutup dengan tangannya pada fihi, yaitu pada mulutnya. Fa inna syaitana yadkhul, karena syaitan itu akan masuk. Ya, karena syaitan akan masuk. Jadi kalau memang nggak bisa ditahan dengan mulutnya, nggak bisa menutup dengan mulutnya, maka ketika menguap ditutup dengan tangan. Tangan yang mana? Wal afdal an takuna al-yadul yusra. Dan yang lebih utama adalah dengan memakai tangan yang kiri. Meskipun dalam hal ini al-amru wasi' gitu, ya. Dalam hal ini tidak ada ketetapan yang pasti pakai tangan kiri atau pakai tangan kanan. Al-amru fihi wasi'. Akan tetapi al-afdal an takuna al-yad al-yusra li'annahu fi amrin mustaqdhar. Karena dalam sesuatu hal yang kurang baik, menguap itu kan, ya, maka pakai tangan kiri. Ya. Kalau memang tidak bisa ditahan dengan menutup mulut, ditahan-tahan nggak bisa, akhirnya tetap
kebuka, maka ditutup pakai tangan kiri. Ya. Wa umira biwad'i yadihi ala famihi li'alla yablugha asyaitanu muradahu min tashwihi suratihi wa dukhulihi famahu fadhahikahu minhu atau fadhahikihi minhu. Jadi kenapa syariat itu memerintahkan ketika menguap untuk menutup mulutnya dengan tangan, agar setan itu tidak berhasil melaksanakan misinya, yaitu tashwi suratihi, menjadikan bentuk manusia, gambaran manusia itu menjadi jelek. Ya, orang kalau menguap itu loh, jelek apa bagus? Orang ketika menguap itu loh, jelek apa bagus? Gambarannya itu loh ya. Nah, ini setan juga dalam hal seperti ini ternyata termasuk target dan misi mereka, agar manusia itu terlihat jelek. Ya, dan juga dukhulihi famahu, setan itu ingin masuk. Ya, masuk ke dalam mulutnya. Dan juga setan itu diantara keinginannya adalah ingin mentertawakan manusia. Ya, jadi ingin menjelekkan manusia, gambaran manusia, ingin masuk ke dalam mulutnya dan ingin mentertawakan manusia. Ya. Makanya dalam hadis Abu Hurairah dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan fa inna ahadakum idza tasa'aba dhahika minhu syaitan. Ya. Karena salah seorang di antara kalian, atau sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila menguap, maka setan akan tertawa. Diketawai siapa? Setan. Kalau kita itu menguap. Iya. Dalam hal-hal seperti ini ternyata setan itu luar biasa ya. Padahal kelihatannya kecil, tapi ternyata termasuk misi di antara misi-misi syaitan. Iya. Mentertawai manusia. Kemudian yang disyariatkan yang ketiga, wal amru tsalits ayyalzam as-samta wa la yaqulu ha li'annahu sautun mustaqbahun. Kemudian tatkala menguap jangan sampai bersuara, tapi hendaknya dia diam, tidak sampai keluar suara. Ada yang pernah keluar suara ketika menguap? Biar mantep gitu dah ya. Ini enggak dibolehkan ya. An yalzama as-samta wa la yaquluha. Fasunnatu alla yatakallam fi hadhil hal hatta yantahiya at-tatha'ub. Ya, hatta yantahiya at-tatha'ub. Jadi diusahakan jangan sampai keluar suara. Ya, jangan sampai keluar suara pada saat menguap. Dan ini pun ditunjukkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, yaitu hadis Abu Hurairah juga. Berarti banyak ya hadis Abu Hurairah ini, satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Naam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tatha'ub minasyaitan. Bahwasannya menguap itu dari syaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a.
Maka apabila salah seorang di antara kalian itu menguap, hendaknya dia menolaknya dengan semampu dia. Fa inna ahadakum idza qalaha dhahika syaitan. Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila tatkala menguap tadi itu mengucapkan ha, maka syaitan akan tertawa. Ya, diketawain oleh syaitan. Fahadhihi umurun thalathatun dallat 'alaiha as-sunnah. Ya, maka ini adalah 3 perkara yang dijelaskan oleh dalil dari as-sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ma yaf'aluhu ba'dun nas min al-isti'adzati minasy-syaitan dhannan minhum annahu mustahab fa hadza la asla lahu walau kana masyru'an la ja'a an-naqlu fihi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang yaitu beristi'adzah dari syaitan, yang mana dia mengira itu adalah hukumnya mustahab atau dianjurkan, maka ini tidak ada dasarnya. Ya, isti'adzah. Nah, ini tidak ada dasarnya, karena seandainya itu disyariatkan maka akan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya kalau memang tidak ada penjelasan dari hadis Nabi ya tentang bacaan-bacaan khusus, maka tidak disyariatkan. Ya. Nah, kemudian faedah yang kedua, tabayyana min ahaditsit tatsa'ub anna ba'daha mutlaqun wa ba'daha muqayyadun fi halatis shalah kama fi riwayat at-Tirmidzi. Nah, ini tadi dalam 2 riwayat ya. Yang pertama dijelaskan secara mutlak, menguap itu dari syaitan. Iya, secara mutlak gitu kan. Pokoknya menguap. Dalam keadaan apapun menguap itu dari syaitan. Ada hadis yang disebutkan secara muqayyad, yaitu pada kondisi tertentu, yang mana tadi disebutkan dalam riwayat siapa? Imam Tirmidzi. Yaitu apa? Dalam kitab Bulughul Maram, wa zada fis shalah at-tatsa'ub fis shalah minasyaiton. Jadi ini kan lebih spesifik. Menguap di dalam salat itu minasyaiton. Ya, dari syaitan. Wadh-dhahir anna at-tatsa'ub makruhun mutlaqan li'annahu minasyaiton. Maka yang nampak, meskipun ada yang mutlak tadi, pokoknya menguap. Kemudian ada yang muqayyad, lebih spesifik, ya lebih khusus, yaitu pada kondisi sholat. Maka yang lebih nampak, ya di sini adalah menguap itu secara mutlak dibenci, makruh, karena menguap itu dari syaitan. Jadi tidak hanya dalam sholat yang dibenci, tapi di luar sholat juga, dalam keadaan-keadaan yang lainnya menguap itu dibenci. Ya, lakin karahiyatuhu atau karahatuhu fi hali sholati asyaddu. Akan tetapi ketika menguap itu pada saat sholat itu lebih dibenci lagi. Ya. Jadi secara umum menguap itu dibenci karena minasyaiton, dari syaitan. Ketika terjadi pada sholat, maka itu lebih dibenci lagi.
Asyad, lebih dibenci lagi. Li'anna lisyaitan gharadan qawiyan fit tashwishi 'alal musalli wa idhabi khushu'ihi wa halatu sholati aula bidaf'i at-tatha'ub li bu'dihi 'anil khushu'i wa adabi as-shalah. Artinya menguap pada saat sholat itu lebih dibenci lagi. Makanya tadi kan diperintahkan agar menahannya sekuat mungkin, semampu dia ditahan agar jangan sampai menguap. Dengan menutup mulut, kalau emang nggak bisa maka dengan menutup pakai tangannya. Kenapa dalam sholat itu lebih dibenci lagi? Karena memang setan punya target agar bagaimana caranya orang yang sholat itu dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Iya. Orang ketika sholat menguap itu kan sudah nggak fokus lagi sama bacaan imamnya atau bacaan dia sendiri ketika sholat sendirian. Iya, makanya di sini setan memiliki target untuk tashwish, merusak sholat seseorang dan juga menghilangkan kekhusyukan dari sholat orang tersebut. Makanya di sini ketika dalam keadaan sholat itu lebih utama untuk menahan dari menguap tersebut. Ya, jadi kalau ada tanda-tanda ingin menguap, ya ditahan gitu loh ya. Ketika sholat ditahan sekuat mungkin. Ya, wa halatus sholati aula bidaf'it tatha'ub li bu'dihi 'anil khushu'i wa adabis sholati walil khuruji 'an i'tidalil hay'ati wa wijajil khilqati. Jadi intinya dalam sholat itu harus lebih diusahakan agar bisa menahan dari menguap. Iya, karena memang target syaitan ingin merusak sholatnya seseorang sehingga tidak sholat dalam keadaan khusyuk, sehingga ya seseorang itu sholatnya rusak atau tidak sempurna, ya, dan ketika sholat tersebut ketika menguap itu gambaran orang tersebut ketika menguap itu adalah jelek, terlihat jelek gitu loh. Sholat kemudian menguap, wah itu kelihatannya bagus apa enggak itu? Nah ini setan ya memang ingin merusak sholat seseorang. Fayata'akkad fi haqqil musalli daf'uhu mastata'a. Makanya sangat ditekankan bagi orang yang sholat itu benar-benar menolak dan menahan ketika menguap, ya. Fa in ghalabahu wada'a yadahu ala fihi. Ya. Tapi kalau memang enggak bisa ditahan, sudah menahan diri agar enggak menguap, ternyata tetap menguap. Ya. Saking kuatnya tadi itu yang menguap ya. Sampai enggak bisa ditahan. Maka caranya adalah dengan meletakkan tangannya pada mulutnya. Wa alaihi an yumsika 'anil qira'ati hatta yadhhaba 'anhu li'alla yataghayyar nazmul Qur'an. Ya. Ketika menguap tadi kemudian dia tahan pakai tangannya, maka dia pun berhenti dari membaca ayat Al-Qur'an. Ya, agar ayat Al-Qur'an itu tidak berubah. Kalau menguap dipaksakan membaca Quran, ya nanti akan merubah nazmul Quran. Ya, maka ketika menguap diselesaikan dan tidak membaca ayat Al-Qur'an, ketika sudah selesai menguap dan ditahan dengan tangan tadi, ditutup dengan tangan, maka setelah itu dia melanjutkan membaca. Wa kadzalika idza kana yaqra' kharijas shalah.
Atau ketika di luar sholat dia sedang membaca Al-Quran, baik membaca dengan membawa mushaf atau dia murojaah hafalannya pada saat menguap, ya pas menguap jangan diteruskan gitu loh. Itu nanti enggak keluar ayat Al-Qur'annya. Keluar suara menguapnya tadi itu loh ya. Dan itu kan merusak ayat Al-Qur'an. Jadi di luar sholat pun tatkala membaca Al-Quran kemudian dia tidak bisa menahan dari menguap, maka hendaknya dia selesaikan menguapnya. Jangan sampai menguap sambil membaca Al-Quran, karena itu bisa merusak ayat Al-Quranul Karim. Nah, ini kaitan dengan at-tatha'ub minasyaiton. Ia menguap itu dari syaitan secara umum atau pada saat di dalam sholat. Nah, sebelum kita masuk pada hadis yang berikutnya, ada penjelasan dari Imam An-Nawawi terkait meletakkan tangan pada saat menguap dalam sholat. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan, wa qala An-Nawawi rahimahullah, wa sawa'un kana at-tatha'ub fi sholati aw kharijiha yustahabbu wad'ul yadi 'alal fami. Jadi menguap baik dalam sholat ataupun di luar sholat, maka mustahab dianjurkan meletakkan tangan pada mulut. Wa innama yukrahu lil musalli wad'u yadihi 'ala famihi fi sholati idza lam yakun hajatan katasa'ub wa shibhihi. Iya. Jadi yang tidak boleh itu pada saat sholat menutup mulut apabila tidak ada hajah atau keperluan. Nah, nggak boleh menutup mulut pada saat apa? Sholat. Iya. Namun kalau ada hajah seperti tasawuf, maka di sini dibolehkan. Ya, bahkan di sini dianjurkan yustahabbu wad'ul yad 'alal fam. Ini menurut penjelasan dari Imam An-Nawawi. Demikian pula penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan at-tatha'ub huwa minasyaiton, bahwasanya menguap itu dari syaitan. Sahha dzalika 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayanbaghi lil insani idza tatha'aba sawa'un fis salati am kharijis shalah yanbaghi lahu an yaqdhim tatha'ubahu mastata'a. Maka seseorang apabila menguap baik dalam sholat atau di luar sholat, hendaknya dia menahannya sekuat mungkin, semampu dia. Fa in ajiza falyadha yadahu ala famihi sawa'un fi sholati aw fi kharijis shalah. Kalau dia tidak bisa menahan dari menguap, kemudian dia ternyata menguap, hendaknya dia meletakkan tangannya pada mulutnya, baik dalam sholat atau di luar sholat. Iya.
Jadi karena ada hajah, kebutuhan, yaitu berupa menguap tadi, meskipun dalam sholat, maka boleh dengan menutup tangannya pada mulutnya pada saat dia menguap tadi itu dalam sholat. Tapi kalau nggak menguap kemudian ditutup mulutnya, maka ini tidak boleh. Kecuali kalau kayak kemarin, iya, zaman pandemi, iya, sebagian ulama mengatakan yaitu menutup mulut dan hidung sebagai pencegahan, ya, agar tidak terkena madharat, ya, atau bahaya yang lebih berat. Nah, kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Babul masajid, yaitu penjelasan tentang pembahasan tentang masjid. Jadi kita sudah selesai dari al-hathu 'alal khusyu' fi shalah. Sekarang kita masuk dalam pembahasan al-masajid, yaitu masjid. Al-masajid jam'u masjid. Al-masajid itu adalah bentuknya jamak, yang mana mufradnya, kata tunggalnya adalah masjid. Ala wazni maf'il bi kasril 'ain, ismun li makanis sujud. Jadi masjid itu adalah sebuah nama yang disematkan pada tempat sujud. Ya, wa huwa bihadzal i'tibar la yakhtassu bi mawdhi'in muayyanin. Jadi intinya disebut atau dinamakan masjid karena tempat tersebut dipakai untuk sujud. Ya. Walamma kana as-sujudu ashrafa af'ali sholati liqurbil 'abdi min rabbih ushtaqqa ismul makani minhu. Dan kalau kita lihat, ya, gerakan-gerakan dalam sholat, maka ternyata sujud itu adalah gerakan yang paling mulia dalam sholat. Karena ketika sujud itu seorang hamba, dia sangat dekat dengan Rabbnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sujud itu benar-benar dekat dengan Rabbnya. Dia sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fashtuqqa minhu atau fashtuqqa ismul makan minhu. Iya, makanya ketika sujud itu gerakan yang paling mulia, karena pada saat sujud itu seorang hamba sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka diambil nama, yaitu masjid, tempat sujud, ya, tempat sujud. Kemudian masjid secara definisi syar'i, huwa kullu mawdhi'in minal ardi, setiap tempat, ya, di bumi ini, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Jadi setiap tempat yang ada di bumi ini adalah tempat untuk sujud, kecuali tempat-tempat yang sudah pernah kita bahas tidak boleh dipakai untuk sholat, seperti hammam atau kuburan dan sebagainya. Sudah pernah kita bahas ini, ya. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan untukku bumi sebagai masjid, yaitu tempat sujud. Makanya kalau memang tidak mendapati masjid atau musola, bukan berarti gugur kewajiban sholat. Ya, antum sholat di tanah lapang, sholat di tempat, ya, di muka bumi ini, selama bukan tempat yang terlarang untuk sholat, ya silakan sholat. Jangan sampai karena nggak nemu masjid, nggak nemu musola, maka wis nggak usah sholat, ya. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura.
bumi ini juga bisa dipakai untuk bersuci, yaitu tayammum. Wa fi 'urfil fuqaha buq'atun minal ardi taharrarat 'anit tamalluki syakhsi wa khussisat lis-salati wal ibadati. Jadi masjid itu dalam pengertian para ahli fikih, para ulama fikih adalah tempat dari bumi ini yang terlepas dari kepemilikan pribadi, dan tempat tersebut dikhususkan untuk sholat dan ibadah. Ya. Nah, jadi itu pengertian masjid dari para ulama. Wal masajid afdalul biqa'i fil ardi. Masjid adalah tempat yang paling utama di muka bumi ini. Tempat yang paling afdal di muka bumi ini. Jadi kalau ditanya tempat apa yang paling utama, tempat apa yang paling afdal di muka bumi ini, maka jawabnya adalah masjid. Kenapa demikian? Wa dzalika lima yuqamu fiha min dzikrillahi ta'ala wa ibadatihi bi iqamati sholati wa tilawatil qur'ani wa ta'limid dini wa ghairi dzalika mimma yadullu ala anna al-masjid huwa madrasatul islamil ula. Kenapa masjid itu dinamakan tempat yang paling utama, tempat yang paling baik, tempat yang paling afdal di muka bumi ini? Karena memang di dalam masjid tersebut ya ada zikir kepada Allah, dipakai untuk zikir, untuk ibadah, untuk menegakkan salat, membaca Al-Quran, mengajarkan agama, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwasannya masjid itu adalah madrasah, ya, madrasatul islamil ula, madrasah yang pertama dalam mengajarkan Islam. Ya, jadi umpama di sebuah tempat gak ada sekolah, gak ada tempat belajar, maka kalau ada masjid, ada musola, itu bisa dipakai untuk ta'lim an-nas ad-dina. Iya, itu bisa dipakai untuk mengajarkan agama Allah. Jadi tidak harus, kalau emang nggak mampu ya untuk mendirikan sekolah-sekolah atau ma'had atau madrasah, maka masjid bisa dipakai sentral untuk at-ta'lim, yaitu pengajaran agama Islam, selain untuk ibadah, salat, membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Wa qad warada fi hadithi Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Dalam hadis ini, hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, ya, dijelaskan bahwasannya tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, dan yang paling dibenci oleh Allah adalah pasarnya. Iya. Jadi ini menunjukkan masjid adalah tempat yang amat mulia, bahkan sebaik-baik tempat di muka bumi ini. Nah, masih ada waktu ya? Nah, kita masuk dalam hadis yang pertama, al-amru bi bina'il masajid wa tanzifiha, yaitu perintah membangun masjid dan yaitu perintah untuk menjaga kebersihan masjid. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah semoga Allah meridai beliau berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid duri wa an tunazzafa wa tutayyaba
Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhaha irsalahu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid-masjid fid duri. Apa itu ad-dur? Ad-dur itu maksudnya adalah al-qabail. Ya. Kabilah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar membangun masjid-masjid fidur, yaitu di kabilah-kabilah, dan memerintahkan agar membersihkan masjid atau menjaga kebersihan masjid, wa tutayyab, dan agar menjadikan masjid itu wangi, harum. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan beliau mensahihkan irsalahu, yaitu hadis mursal. Dan penjelasan dari Imam Al-Albani bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, dijelaskan oleh beliau dalam kitab Ats-Tsamar Al-Mustatab. Beliau mengatakan wa hadza sanadun sahihun ala syartis shaykhain wa la yadhurruhu riwayatu man rawahu an Hisham an abihi mursalan. Taib, jadi intinya Aisyah menjelaskan bahwasannya Rasulullah memerintahkan untuk membangun masjid-masjid fidur atau al-qabail, di kabilah-kabilah, dan agar menjaga kebersihan masjid, dan agar masjid itu wangi, harum. Ya. Jadi tadi ad-dur tadi artinya apa? Kabilah. Wahiyal an al-mahallatu au al-ahya'u as-sakaniyah. Kalau sekarang itu adalah apa ya? Tempat-tempat al-ahya as-sakaniyah. Jadi kalau di Arab itu kan ada kompleks-kompleks gitu ya. Masing-masing kabilah gitu ya. Al-ahya as-sakaniyah. Iya. Nah, itu diperintahkan ada masjidnya. Ya, dipakai untuk sholat. Maka di sini di antara faedahnya al-hadis dalilun ala syar'iyyati bina'il masajid fid dur wa hiya al-an al-ahya as-sakaniyah. Fayusra' bina'ul masajid fiha liyajtami ahlul hayy kulla yawmin wa laylatin 5 marratin. Jadi setiap kompleks ya, itu di situ ada masjid yang mana penduduknya, penghuninya itu dia sholat di situ, ya, berkumpul di situ dalam sehari semalam 5 kali. Ya, kalau memang ada kompleks, ya, nah di situ paling tidak ada masjidnya, ya, agar penduduknya, penghuninya itu bisa berkumpul di situ melaksanakan sholat berjamaah 5 kali dalam sehari semalam. Fayatimmu fi dzalika ibadatullah ta'ala wa ta'limul jahil wa tansyitul ajiz wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Sehingga dengan adanya masjid tersebut, ya, para penduduknya itu bisa ibadah kepada Allah. Kemudian ada kegiatan-kegiatan taklim
Yang mana orang yang jahil, orang yang tidak tahu agama itu bisa diajari permasalahan-permasalahan agama. Dan orang yang lemah, nggak semangat ibadah itu bisa semangat. Jadi kalau di sebuah tempat ya, sebuah tempat pemukiman atau kompleks itu nggak ada musolanya, nggak ada masjidnya, ya malas nanti itu ibadahnya itu. Ya, ibadahnya akan malas. Makanya dengan adanya musola atau masjid tersebut itu bisa menjadikan orang itu lebih semangat dalam ibadah. Dan ini pun masuk dalam kategori at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya di sini orang yang dia memiliki kewenangan ya dalam mengurus yaitu pemukiman atau kompleks perumahan itu jangan sampai dilupakan. Ada di situ masjid atau musola sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin agar bisa beribadah secara berjamaah ya di tempat tersebut. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu pembahasan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid, yang mana insyaallah ia sangat penting untuk kita pelajari dari hadis-hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram ini. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.